Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita jumpa walaupun dengan kondisi hujan, tapi Bapak Ibu masih mau melangkahkan kakinya untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain yaitu kita supaya meningkatkan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya kemarin mohon maaf nggak bisa hadir ya, tapi saya yakin yang disampaikan oleh Ustadz Fuad itu sudah sangat lebih dari cukup sebagai awal mukaddimah kita ya, tentang bagaimana keutamaan dari sholat itu sendiri seperti apa ya, bahkan ada hadis. Nah, baik Bapak Ibu, itu kemarin keutamaan yang disampaikan oleh Ustadz Fuad, namun kan itu janji Allah terhadap setiap hambanya. Ada satu poin lagi sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin buka lagi sedikit, tambahkan sedikit aja begini. Kalau Allah menjanjikan orang sholat itu pasti bahagia hidupnya, ya, orang sholat pasti terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar. Tapi kan pertanyaannya begini, apakah ataupun kenapa orang sholat tapi juga belum mendapatkan apa yang dia minta gitu kan, ataupun apa yang dia inginkan, ataupun orang sholat tapi kok masih berbuat fahsya dan mungkar. Nah, jadi kalaupun ada orang yang sholat Pak, dia mendapatkan kebahagiaan, itu bukan sebab, tapi itu akibat. Karena orang sholat itu, dia sholat ketika dia mendapatkan berbagai kenikmatan kehidupan dunia yang Allah berikan, itu bagian dari sebab. Kemudahan di dalam beraktivitas karena sholat yang dia lakukan itu hanyalah akibat. Saya ulangi, itu hanyalah akibat. Tapi sebabnya apa sampai orang ini kok bisa dia sholat, dia bisa mendapatkan apa yang Allah telah janjikan. Imam Al-Bukhari itu kan bukan menulis sekian banyak bab, itu kan di setiap ingin menulis hadis dia sholat. Dan itu yang menarik yang harus kita pelajari. Kok bisa abadi sampai sekarang kitabnya? Yaitu dia, karena semuanya itu disandarkan kepada sholat. Tapi pertanyaannya, itu kan yang menjadi abadi kitab Imam Al-Bukhari ataupun para imam yang lain, itu kan bagian dari akibat. Sebabnya apa nih sampai kok bisa nih orang-orang dulu itu kitabnya abadi sampai sekarang? Itu yang kita cari tahu. Sebabnya apa? Sebabnya apa orang sholat, lagi-lagi orang sholat masih berbuat mungkar? Sebabnya ini dasarnya apa? Karena ketika dia berbuat mungkar itu bagian dari akibat. Orang sholat ini sukses ini, itu bukan sebab, itu akibat. Sebabnya apa? Nah, ini akan coba kita turunkan. Baik ya, saya catat dalilnya dulu. Sebab orang itu sholat, dia sholat menjadikan sholatnya itu mendapatkan ketenangan, dia sholat itu mendapatkan kesuksesan. Kita turunkan sebabnya. Ataupun sebaliknya, kenapa orang ini sholat tapi masih juga berbuat fahsya dan mungkar. Bapak Ibu, kita turunkan dalil satu, yaitu surah ke-2 ayat ke-45. Nah, ini kita lagi bahas tentang fikih sholat. Tapi namun kita harus, kemarin sudah disampaikan mukaddimahnya oleh Ustadz Fuad, yaitu keutamaan-keutamaannya, ancaman-ancamannya. Nah, sekarang di kesempatan kali ini kita cari tahu nih penyebabnya apa nih orang dapat keutamaan saking banyak keutamaan yang dijanjikan. Yang kedua, penyebabnya apa nih orang ini sholat tapi masih maksiat. Nah, itu yang kita cari tahu. Surah kedua ayat 45 sampai dengan ayat ke-46. Nanti ada juga di surah yang kedua, kemarin sudah di surah ke-29. Saya kembali menghadirkan lagi ayat ke-45.
Ini saya kembali menghadirkan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Al-Qur'an, ya. Ini kita cari tahu nih penyebab pertama orang ini bisa sukses sholatnya dan penyebab utama kenapa orang sholat tapi masih maksiat. Baik, Bapak Ibu lihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Ya kan? Benar ya, Bu ya? Nah, minta tolonglah ya dengan menghadirkan kesabaran. Minta tolong bersanding dengan sabar. Artinya ketika kita minta sesuatu harus dengan sabar dulu. Jangan langsung nuntut. Bawa kesabaran. Punya masalah, sabar. Sabar. Sabar itu, sabar harus dihadirkan. Wasta'inu bis sabar wassalah, kata Allah, punya masalah, minta sama saya dengan menghadirkan kesabaran plus sholat. Jadi kalau punya masalah, apa yang dilakukan, Bu? Sabar dan sholat. Bukan ada masalah bikin status. Hari ini kok mendung ya? Apa masalahnya kalau mendung? Tidak mempengaruhi iman kita. Jadi kalau punya masalah, kata Allah, sholat. Nah, itu dia. Sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Wa innaha, nah, saya pelan-pelan nih. Wa innaha lakabiratun. Tapi, ini, hati-hati. Sekalipun kita diminta dengan melakukan sholat ketika punya masalah, yaitu Al-Quran ingin menyampaikan sedikit. Maksudnya, tapi ini agak berat gitu maksudnya. Ini kan Bapak Ibu kalau punya masalah itu coba itu. Beratnya tuh minta ampun. Ya, kalau disuruh pindahin bukit itu masih sanggup. Tapi kalau sudah punya masalah tuh beratnya tuh terkadang itu rasanya gelap. Padahal matahari begitu terang. Rasanya gelap. Berat rasanya. Wa innaha lakabiratun. Namun ketika kita sholat itu berat rasanya. Tapi perhatikan, kecuali illa alal khashi'in. Kata Allah, orang yang punya masalah itu, punya masalah ketika dia minta, itu orang yang sabar dan sholat. Namun kata Allah, itu kecuali hanya bisa dilakukan oleh orang yang khusyuk. Tuh. Sekarang pertanyaannya begini, Bapak sholat udah khusyuk belum? Nah, Bu, sholat udah khusyuk belum, Bu? Nah, itu dia masalahnya. Kalau belum khusyuk, ini dia masalahnya. Kita belum bisa mendapatkan, belum mengetahui. Jadi gampangnya begini. Ibu melakukan sholat tapi nanti masih punya, ataupun orang di luar sana sholat, ya, belum mendapatkan keutamaan janji Allah dalam Al-Quran. Karena Allah itu tidak mungkin mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka Allah sudah berjanji, orang sholat pasti sukses, orang sholat pasti bahagia, orang sholat meningkatkan takwa, itu pasti cerdas, makin pintar. Tapi kalau itu nggak didapatkan, nih ketahuan. Yang pertama apa, Bu? Salah satu penyebab utama ada tentang khusyuk. Ini dia permasalahan pertama. Pertanyaannya lagi muncul lagi, apa itu khusyuk? Nah, itu kan, sholatnya khusyuk, Allahu Akbar. Gak gerak-gerak dia. Nyamuk di hidung pun tak gerak dia. Bukan itu maksudnya khusyuk. Khusyuk itu, perhatikan, kita masuk di ayat ke-46-nya. Nah, ini dia. Diceritakan orang yang khusyuk itu diceritakan bahwa udah ada ayatnya, Bu ya. Illa al-khasyiin, perhatikan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Nah, Masya Allah. Yang pertama, orang khusyuk itu disebutkan bahwa dia itu adalah orang yang
Dia merasa ini saya sebentar lagi akan bertemu dengan Rob saya. Bagaimana bertemu dengan Robnya? Yaitu lihat aja ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana responnya? Allah memanggil, Hayya 'alas salah. Bagaimana cara merespon? Jangan sampai begitu Hayya 'alas salah atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa itu? Itu udah masalah. Ataupun tidak sampai sederajat itu, separah itu, ataupun minimal perasaan baru juga maghrib, udah isya. Nah, itu masalah itu. Padahal Hayya 'alas salah Allah panggil. Kan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Allah panggil sini hayya 'alas salah. Kalau sudah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Sini Anda punya masalah kan? Kata Allah. Sini. Bahasa kita begitu. Ya, sini. Punya masalah. Sebutkan. Sini. Berdiri. Yang rapi. Sebutkan. Masalahnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan itu hadis qudsi kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Ini antara saya dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Kalau benar dia minta dan dia ibadahnya, apapun yang dia minta kata Allah, Allah berikan segalanya. Itu dia. Jadi alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yang pertama pra-solat. Jadi ada khusyuk yaitu di pra-solat, sebelum solat. Bagaimana cara merespon itu? Itu menunjukkan kekhusyukan kita terhadap. Jadi jangan sampai itu suara apa tuh mengganggu saya. Nah, tolong kasih tahu tuh pengurus masjid supaya kecilkan suara toanya itu. Nah, itu artinya orang itu lagi sakit. Nah, sakit jiwanya itu. Karena Allah memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sukses and happiness. Sukses dan bahagia. Itulah yang nanti di surah 23 kan? Qad aflahal mu'minun. Beruntung, sukses, bahagia orang yang beriman itu. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk lagi. Jadi itu khusyuk. Kembali lagi. Jadi jangan sampai Allahu Akbar. Nah, ini contoh aja. Kan kita mengangkat tangan Allahu Akbar. Nanti kan kita akan masuk ya, akan masuk tahap. Cuman saya buka dulu ini biar kita paham. Allahu Akbar, mengangkat, buang ke belakang, tinggalkan semuanya. Itu makna, salah satu makna tuh. Kenapa Allahu Akbar bukan Allahu Ikbar? Itu nanti kita jelaskan. Cuma saya mau sampaikan ini dulu, penyebab-penyebab awal kenapa kita nggak mencapai pada kesuksesan kita. Belajar baca buku bertebal-tebal, berjilid-jilid, tapi kok nggak masuk-masuk gitu. Itu dia. Ini dia, kita kembali ke sini. Nah, jadi alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dia yakin ini panggilan, dia akan bertemu dengan Rabb-nya. Maka dia pastikan tuh tampilannya harus bagus. Karena Al-Quran juga mengatakan harus tampilannya bagus, Pak. Mau sholat, tampilan harus bagus. Bapak pulang atau ibu pulang, buka lemari, pakai pakaian yang sekiranya ini pakaian kayaknya belum saya pakai ke masjid ini. Itu pakai, Bu. Pakai itu. Hadirkan di masjid supaya nanti dihisap itu baju bisa jawab, benar ya Allah, dia pernah bawa saya ke masjid. Itu dipakai, dibawa. Karena kan itu dalam surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam, khudhu zinatukum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kalau mau sholat, mau ke masjid, pakai pakaian yang terbaik. Jangan juga pakai cangkul di sawah, pakai lagi sholat.
atau pakaian dari pagi sampai sore udah keringatan, kena debu segala macam, pakai sholat lagi. Itu kita harus menyediakan itu. Ini Masya Allah, hayya 'alas shalah, langsung bergegas cari pakaian yang terbaik. Yang terbaik itu bukan harus yang baru, harus yang mahal, tapi bersih, layak dipakai. Oh, ini baju terbaik saya, pakai itu ke masjid, supaya nanti dihisab di hadapan Allah itu mudah. Jangan sampai pakaian sekian banyak itu nanti justru malah menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu dia. Jadi alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Apa itu raji'un kalau Bapak Ibu dengar tuh? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia yakin ini panggilan salat. Allah akan mengentaskan permasalahan saya, akan menyelesaikan segala permasalahan saya, tapi juga dia meyakini bahwa ini merupakan sholat terakhir saya. Kalau orang bawa itu dalam sholatnya, itu imam udah bangkit dari sujudnya, itu dia belum angkat kepalanya tuh, saking masuk ke dalam hati, dia yakin ini mungkin sujud terakhirnya dia. Kan banyak kan kasus kayak begitu, ada yang imam udah bangkit masih saja sujud, dan itu merupakan sujud terakhirnya dia. Dan itulah yang kita inginkan. Sangat indah meninggal di akhir kehidupan dalam keadaan sujud. Siapa yang tak menginginkan hal itu? Semua menginginkan itu. Maka jangan sampai kita sholat tapi kita nggak bisa mendapatkan khusyuk ini. Nah, jadi permasalahan menjadi sebab utama orang sholat tapi masih maksiat karena ini. Ini pertama. Ataupun orang sholat tapi belum mendapatkan apa yang diinginkan dari dunia ini. Ataupun apa itu, tergantung dari motif masing-masing. Ada yang pengen kaya, ada yang pengen ilmunya, ada yang pengen tawaduh saja. Ada. Saya nggak mau sampai terkenal, saya udah tawaduh aja, yang penting ilmu saya bermanfaat, bisa memberikan. Ada orang yang minta kayak begitu. Itu banyak. Nah, itu yang pertama, khusyuk. Penyebab pertama. Penyebab kedua, nih, surah 29. Saya agak percepat nih Bu, karena kemarin udah disampaikan Ustadz Fuad, itu banyak banget itu, saya lihat Masya Allah, luar biasa. Itu ayat ke-45, ya kan, innas salata, kan di pertengahan ayat itu kan ada ya, di pertengahan ayat itu ada, innas salata tanha anil fahsyar wal munkar. Orang yang sungguh solat itu, kata Allah, innas salata, sungguh solat, ya. Ini saya sedikit menyampaikan ilmu dalam bahasa Arab. Innas salah, ya. Inna, nah, inna, ya, harfun taukid. Harfun taukid itu huruf penegasan, menegaskan. Sungguh, nah gitu. Kan kalau orang menyampaikan, sungguh saya yakin, itu kan pasti kita percaya kan. Benar-benar nih, nanti saya yakin-yakinnya nanti di gerbang ini akan datang itu wakil gubernur. Nah, itu kan orang yang mendengarkan pasti akan percaya karena dibangun dengan taukid, yakin. Innas salata, Masya Allah. Innas solata, bukan innas solati atau innas solatu. Memang secara kaidah itu harus ta, tapi baris ta di sini, fathah di sini, itu bukan hanya sekedar memberikan baris atau sesuai kaidah harus fathah, tidak. Ternyata fathah itu, ya, itu disebut harfun inna. Harfun inna itu adalah taukid. Mabniun ala fathah, dibangun atas fathah. Fathah itu nasab, ya kan? Harfun nasab. Nasab itu menancap dengan kuat. Pastikan dengan kuat itu. Nah, ini dia fungsinya. Kuat itu, fathah itu nasab. Ya, kalau belajar bahasa Arab itu ada di nasbun. Nasab kita sebut. Kan kalau nasab itu kuat kan? Punya nasab yang kuat. Nah, diserap dengan kita nasab. Nah, kalau orang punya nasab kan jelas silsilahnya kan kuat gitu. Tapi nggak punya nasab, siapa sih bapakmu? Nggak tahu dia. Nah, berarti nggak ada kekuatan pada dirinya, karena nggak punya nasab. Nasbun,
Nah ini kuat, artinya ingin menancapkan, pastikan itu, yakin itu bahwa orang yang sholat yang benar itu apa? Perhatikan, inna sholata tanha, tercegah. Dia kalau sholat itu pasti akan terhindar dari perbuatan fahsya. Fahsya itu apa? Fahsya itu misalnya LGBT. Nah, tahu kan LGBT? Transgender, lesbian, homoseksual, pornografi, pornoaksi dan segala yang sejenisnya, itu namanya fahsya. Wal munkar, apa itu munkar? Nah, sisi yang berbeda, ngambil hak orang lain, mukul orang, nyuri, begal dan segala macam, itu sumber hawa nafsu yang berawal dari perut. Itu mungkar namanya. Nah, perhatikan begini, Bapak Ibu cuma hafal ayat itu tapi lupa memperhatikan. Kan Al-Quran memberitahukan pasti terhindar dari dua sumber keburukan itu. Tapi kenapa tidak? Nah, ini kita mundur sedikit, Pak. Mundur lagi. Mundur ke awal ayatnya. Perhatikan awal ayatnya. Awal ayatnya utslu. Utslu. Awal ayatnya, ini pertengahan ayat, Pak. Awal ayatnya utslu. Utslu itu perintah yang menunjukkan lebih sekiranya ada 3 makna perintah. Kalau kita buka Al-Quran terjemahan, itu hanya mengartikan bahwa bacalah. Bacalah. Surah Al-Alaq. Ayat pertamanya apa? Iqra. Apa arti Iqra? Bacalah. Tuh perhatikan di sini utslu, di Al-Alaq Iqra, yang punya terjemahan sama, bacalah. Tapi perhatikan, ketika di utslu itu bukan sekedar baca, karena nanti ada perintah ritualnya. Karena ada perintah ritual, maka dipakai kata utslu. Utslu itu baca, pahami, lalu amalkan. Paham dengan baik bagaimana tata cara sholat itu, supaya pada saat mengamalkannya itu dapat itu tercegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Jadi ini udah mulai tergambar oleh kita. Oh, penyebab nih orang sholat tapi masih maksiat karena itu. Ini dia belajarnya nggak maksimal. Yang lebih celaka belajar di YouTube, kitabnya Google, gitu. Media dakwanya Facebook. Celaka itu. Karena orang yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah tuh. Itu jawab sama Bapak. Makanya pentingnya kita harus hadir di majelis, karena kita sudah pernah bahas ya, Bu ya. Salah satu orang mendapatkan segala sesuatu kemudahan, percepatan di dalam kehidupan itu karena ada rahmat Allah. Beda orang belajar di rumah dengan orang yang di sini. Kalau di sini ya nggak perlu kita jelaskan lagi. Malaikat itu turun menyertai kita. Malaikat menyanjung-nyanjung kita. Dia berdoa kepada Allah supaya ini hambaku, ini hambamu ini minta ini dan minta itu, kabulkan. Malaikat itu makhluk paling suci. Yang paling suci kalau berdoa itu sudah pasti gampang dijawab oleh Allah. Kita manusia yang ada potensi dosa aja berdoa Allah kabulkan. Bagaimana kalau malaikat yang doakan? Karena kan malaikat itu malaikat yang turun di dalam majelis. Itu kan saya udah pernah jelaskan kan waktu kita bahas tentang rukun iman itu terkait dengan malaikat. Kita mulai dari malaikat yang pertama, malaikat Jibril, sampai yang kedua malaikat Mikala atau Mikail. Nah, itu kan disebutkan Mikala atau Mikail itu adalah malaikat penurun pembawa rahmat. Jadi sekarang enggak kelihatan. Kalau kelihatan itu kabur kita semua. Nah, jadi malaikat itu turun membawakan rahmat. Nah, rahmat itulah yang membuat seseorang itu mudah dalam percepatan dalam pembelajaran, dalam aktivitasnya, dalam bekerjanya, selalu dijaga oleh para malaikat. Itu rahmat Allah. Jadi beda kalau belajar di rumah, buka YouTube, sambil rebahan, sambil mohon maaf, sambil merokok. Kan itu bukan bagian dari adab.
Karena belajar itu utlu, minta kita ikra, baca, bukan sekedar baca, tapi perhatikan adab dalam belajar. Karena adab dalam belajar itu menjadi sebab utama seseorang itu bisa mendapatkan derajat khusyuk. Itu adab. Adab harus diperhatikan. Datang ke masjid, sudah adabnya ada malaikat yang mendoakan, maka percepatan dalam kehidupan itu dimudahkan. Jadi bukan masalah saya sudah sujud, saya sudah ruku, sudah tahajud, kok belum juga Allah kabulkan. Bukan itu masalahnya, Joni. Masalahnya belajarnya bagaimana cara belajarnya. Ini nih orang-orang sekarang ini ditinggalkan, Pak. Karena merasa mendapatkan kemudahan, akhirnya dimudahkan segalanya tanpa memperhatikan tahap-tahapannya. Coba lihat orang tua kita dulu itu, bagaimana mereka beradab dalam adab belajarnya itu. Duduknya aja itu mereka duduk yang rapi minimal, nggak berani berisik, nggak berani menantang gurunya. Itu bagian dari adab. Dan lihat, perhatikan keberkahan ilmu mereka, bertahan itu sampai tua mereka. Tapi coba lihat anak-anak kita, guru udah menyampaikan sampai berbusa, baru juga buka pintu sudah lupa apa yang disampaikan gurunya. Karena ini adabnya hilang. Ini utslu itu mengisyaratkan belajar, pahami dengan baik itu yang akan Anda kerjakan, baru diamalkan. Seiring dengan berjalannya diamalkan. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi jangan juga tunggu belajar terus, sholat belum. Sambil berjalan gitu. Terus belajar sampai mendapatkan kenyamanan, keyakinan di dalam terkait dengan sholat. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca kitab yang kami wahyukan kepadamu ini sampai paham, lalu amalkan. Apa bentuk amalnya? Perhatikan. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus sholat. Tunaikan sholat. Nah, itu perhatikan kan? Disuruh baca dengan baik dan benar, lalu tunaikan sholat. Beda dengan ikra. Ikra itu nggak ada perintah ibadah, nggak ada. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, nggak ada perintah untuk. Silakan Bapak Ibu lihat di surah Al-Alaq itu. Ada perintah sholat, ada perintah zakat, ada perintah puasa, nggak ada. Karena itu seiring ayat itu selaras dengan keadaan Nabi itu orang yang ummi. Ikra itu baca aja, paham tak paham baca aja. Kan sama kayak ibu baca Al-Quran, Pak baca Al-Quran, paham nggak? Bisa baca tapi nggak tahu, itu ikra namanya. Sama kayak Nabi itu kan nggak pernah sekolah, nggak ada madrasah, nggak ada gurunya. Nanti gurunya datang baru malaikat Jibril itu mengajarkan ikra. Nanti itu kapan-kapan kita bahas. Kita baru bahas hadis pertama, awal wahyu turun. Nah, ya hadis keduanya belum kita bahas. Nah, insya Allah ya Bapak Ibu ya, kita pelan-pelan ini dulu. Nah, itulah. Jadi permasalahan kedua apa Bu? Pak? Belajar. Belajar bukan asal belajar. Perhatikan adab-adab dalam belajar. Tanya Ustadz Fuad, dia bagaimana di Gontor itu adab-adab belajar. Ya. Kita itu sekarang berbagai metode pelajaran ini, kurikulum ini, tapi adabnya nggak ada. Itu pun sama aja, hilang itu semua. Al-Quran mengajarkan kita adab itu penting, adab itu sehingga ada keberkahan di dalamnya. Jadi Bapak Ibu mau pakai metode apapun, kan ada tuh 30 hari bisa 30 juz. Ada tuh metode kayak begitu. Ada metode yang agak lebih lama lagi, 6 bulan 30 juz. Itu hanya metode. Itu hanya cara. Tapi kata Allah, kalau Anda ingin lebih percepat, silakan mau pakai cara apa aja, tapi jangan lupa. Jangan lupa kata Allah, nih. Kata Allah surah kedua ayat 282, penghujung ayatnya. Penghujung ayatnya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, nanti Allah yang kasih paham. Guru itu hanya perantara.
Metode itu hanya cara. Tapi kata Allah, Anda kalau nggak takwa terhadap saya, mau berjilid-jilid buku Anda baca pun, tidak ada maknanya. Kata Allah, takwa, tingkatkan takwa. Bukankah Nabi SAW, coba kita bandingkan begini. Nabi itu kan ketika ayat turun bisa baca nggak? Nggak bisa kan? Cuman langsung hanya kata Allah begini, Iqra, bacalah. Nabi ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Jawab Nabi. Suruh baca, baca. Tak bisa. Yang ketiga perhatikan, malaikat lengkapi ayat itu, ayat pertama. Iqra, baca, bismi rabbik, karena Rabbmu. Nah, itu kan karena Rabbmu. Artinya karena Allah lagi. Belajar juga harus perbaiki niat. Alladzi khalaq, yang menciptakan kamu. Yang menciptakan kamu aja mudah, apalagi hanya suruh baca. Kan gitu kan, logikanya kan begitu. Menciptakan manusia aja mudah bagi Allah, apalagi hanya suruh baca. Tapi bacanya Iqra bismi rabbik. Baca itu karena Rabb, bukan baca karena ada tuntutan dari guru. Gitu dia. Jadi sehingga mantap itu uclunya, pemahamannya mantap di sini nih. Jadi poin kedua adalah terkait dengan apa, Bu? Belajar. Nah, belajarnya seperti apa? Nanti turunan-turunannya tadi yang saya sebutkan. Belajar, perhatikan adab-adabnya. Kita pun sama, Pak. Kita semua sama. Dalam pekerjaan kita pun sama gitu. Silakan tingkatkan itu semua. Nah, ini terkait dengan penyebab orang sholat, ya. Sholat tapi masih bermaksiat karena ini. Satu, belum khusyuk sholatnya. Ataupun orang sholat tapi Allah udah menjanjikan kan, orang sholat bahagia, tapi kok belum bahagia. Itu dia, dua ini nih. Ini dasar nih. Satu, belajarnya nggak benar. Gurunya sudah benar, kemungkinan muridnya nggak benar. Kalau dua-duanya udah benar, kemungkinan caranya tuh salah satu di situ adabnya mungkin ada yang kurang. Jadi ini Pak, Bu. Jadi pulang kita bisa mengoreksi diri kita. Ini saya salah di mana nih? Saya udah tahajud 11 rakaat, ada yang sampai 23, nggak apa-apa, silakan. Tapi kok masalah makin datang terus? Masalah wajar, datang itu nggak apa-apa. Tapi permasalahannya, masalah datang tapi nggak juga selesai itu masalah. Bertumpuk masalah itu. Itu dia nih. Karena ini ketika kata Allah kan, wasta'inu bis sabri was shalah. Punya masalah, silakan hemparkan sejadah, tunaikan 2 rakaat. Kata Allah, kalau benar salatnya maka tuntas permasalahannya. Itu harusnya kan jelas tadi saya sampaikan itu. Ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, wah ini perjanjian antara saya dengan hambaku. Kalau benar dia, ya kan, wali abdi ma sa'ala. Kalau benar dia mintanya, kalau benar dia salatnya, maka apapun permasalahannya, bagi Allah itu kecil lah gitu. Nah, cuman kan kita punya masalah. Sekarang kita lihat sudah atau belum, ya. Jangan Bapak Ibu, jangan tenggelam dalam keadaan kita yang seperti biasa. Saya nggak punya masalah kok. Saya nggak ada masalah keuangan, biasa-biasa aja, justru baik. Istri sama pasangan baik-baik aja, sama anak baik-baik aja. Nah, tapi sholatnya masih juga belum paham apa yang itu juga termasuk masalah. Nah, oleh karena itu ini terkait dengan penyebab orang itu sholat tapi masih berbuat maksiat, ataupun orang sholat tapi belum mendapatkan apa yang diminta. Padahal dia minta Rabbana atina, itu doanya itu yang selalu dihafal. Nah, sekarang kita baru masuk, Bu. Nah, jadi di pertemuan kedua ini kita baru mau masuk ini. Baru mau masuk tentang fikih sholat. Nah, jadi sabar ya Bu ya, kan Ibu udah tahu kan kalau belajar sama saya kita
harus kudu sabar ya, kudu bin wajib bin sabar ya, bin harus ya gitu. Nah sekarang kita lihat kalimat-kalimat sholat di dalam Al-Quran. Itu masih ada waktu berapa menit lagi Ustaz? 10 menit ya. Ya insya Allah kita maksimalkan. Minimal begini Pak, kalimat-kalimat sholat di dalam Al-Quran itu sekiranya Bapak Ibu, ataupun kalau dalam bahasa Arab seperti ini, satu, ini paling standar kalau Bapak Ibu belajar sholat atau belajar bahasa Arab seperti ini ya Ustadz ya, ini paling standar ini standar as-sholatu. Nah seperti ini. Yang kedua dia seperti ini. Ini saya hapus sedikit dulu. Seperti ini as-sholatu. Nah, ini dia agak sedikit di sini hurufnya ada alif tegap di atas ya. Nah, as-sholatu seperti ini. Ada seperti ini. As-sholatu, as-sholatu. Bentuk penulisannya berbeda, cara bacanya sama. Ada satu lagi di dalam redaksi Al-Qur'an ada seperti ini. As-shola wa maaf as-sholawatu. Nah, seperti ini. Nah, as-sholawatu ini satu, ini dua, ini tiga. Nah, ini dalam redaksi Al-Quran. Al-Quran menghadirkan di dalam Al-Quran itu sering kita temukan yang nomor 2 dan ada juga nomor 3. Nomor 2 ini tunggal ya, tunggal itu satu aja. Artinya sholatnya udah, kalau Al-Quran menghadirkan seperti ini as-sholatu ya berarti satu aja, sifatnya satu aja. Tapi kalau ini jadi ini tunggal, ini sifatnya tunggal. Kalau ini tunggal tapi maknanya banyak, jamak. Jadi kalau kita bahasakan tuh begini, alam itu kan mencakup satu tapi mencakup umum kan? Bisa paham gak nih Pak? Alam nanti ada alam goib, ada alam hewan. Nah alam itu kan satu tapi kan cakupannya luas. Nah ibaratnya seperti ini. As-sholatu yang ini bentuknya bentuk tunggal tapi maknanya banyak, maknanya menunjuk banyak. Nanti kita lihat ya pelan-pelan. Nah kalau ini artinya ini banyak tanpa batas, ini banyak tanpa batas, nomor 2. Kalau yang nomor 3 banyak, jamak, bahasa kita sebut jamak ya, jamak tapi dibatasi. Nah, ini tunggal tapi maknanya banyak tanpa batas. Nomor 2 as-sholatu yang ini. Sedangkan yang ini as-sholawatu banyak tapi dibatasi. Bisa paham ya Pak ya? Dan ini nomor 2 dan nomor 3 ini yang kita sering temukan dalam Al-Quran. Nomor 2 saya agak percepat. Nomor 2 ini kita langsung silang aja. Nomor 2 itu kita temukan, contoh paling gampang Al-Baqarah ayat 3 itu. Semua kalimat sholat di dalam Al-Quran itu selalu menggunakan nomor 2. Selalu nomor 2. Artinya apa? Ingin menunjukkan, walaupun bentuknya tunggal, tapi di sini dituntut kita jangan mengukur kesolehan kita, jangan mengukur surga kita itu hanya yang wajib. Tak dibatasi, silahkan. Makanya itu perhatikan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Coba Bapak Ibu lihat. Di situ dia pakai yang 1, 2 atau yang 3? Yang kedua kan? Nah, itu artinya apa? Mencakup luas. Silakan itu mau duha, mau tahajud, mau apa lagi? Qobliyah, ba'diyahnya, semua dikerjakan, tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Sedangkan yang ini banyak tapi dibatasi. Nah, ini banyak tapi dibatasi. Yaitu apa?
sholat 5 waktu. Jadi kalau ada Bapak Ibu temukan perintah sholat menggunakan nomor 3, yang dimaksudkan adalah sholat 5 waktu. Makanya ayat ini dibuka di surah kedua, ayat 238. Perhatikan ayatnya. Hafizu. Hafizu. Kata Allah, hafizu. Ya, hafizu. Bukan ihfaz. Bukan ihfaz. Kalau ihfaz itu jaga, tapi satu arah. Jaga, ihfaz. Jaga, pelihara ya. Nah, pelihara. Menunjuk pada personal itu. Tapi kalau hafizu mufa'alah, yaitu dimaksudkan adalah saling mengingatkan. Hafizu ala salawat, jaga waktu-waktu salat itu maksudnya ibu begitu Allahu Akbar, Pah udah azan, ya Allah maaf Papa nggak dengar. Itu namanya hafizu, saling mengingatkan. Itu. Jadi perintah di sini jaga waktu sholat bukan individu. Harus itu saling mengingatkan kepada anak-anak udah sholat atau belum. Ingatkan itu. Indahnya Al-Quran. Ingin seseorang menjadi orang sholat, tidak sholat sendiri. Dibuka luas-luasnya tuh. Nih, ayo kalau kamu mau sholat, nih saling jaga waktu sholat, karena waktu-waktu sholat itu sudah ditentukan. Nah, surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena salat itu terhadap orang mukmin sudah ditetapkan waktu-waktunya. Zuhur jam sekian, asar jam sekian, maka hafizu, jaga waktu-waktu salat itu. Orang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana caranya ketika kalau kita masbuk? Saya nanya balik, kenapa ente terlambat? Karena kaidah Al-Qur'annya itu jaga waktu sholat. Gitu, kenapa terlambat? Itu dia penyebabnya. Nah, itu dia. Nah, kalaupun berikut perhatikan di dalam Al-Qur'an perintah sholat ini udah bisa paham ya Pak ya? Udah paham ya? Nah, berikut ini di dalam perintah sholat, kalimat sholat yang hadir di dalam Al-Qur'an semuanya menggunakan alif lam, alif lam, alif lam. Alif lam, as-salat, bukan salatu, tapi as-salatu. Artinya apa, Pak? As-salatu itu artinya, kalau pakai alif lam dalam bahasa Arab, itu sesuatu yang khusus, spesifik, ma'rifah, diketahui dengan jelas. Maksudnya apa? Salat yang Anda tunaikan itu tidak sembarang dikerjakan dan tidak pula sembarang ditinggalkan. Itu bedanya. Nanti jadi beda antara as-salatu sama salatu. Kalau Al-Quran menghadirkan salawatu tanpa as-salatu, silakan deh, mau kerja, mau kayak ayam makan jagung, silakan. Pernah lihat kan orang 7 rakaat, 23 rakaat 7 menit. Nah, itu mungkin kitabnya dia itu bukan as-salatu tapi salatu kemungkinan. Seperti itu. Karena kaidah Al-Qur'an as-salatu alif lam itu menunjukkan sesuatu yang ada aturannya. Jadi tidak sembarang juga kita tunaikan. Maka itulah salah satu utama atau maksud dari kita belajar tentang fikih salat, supaya kita paham nih, oh ini maksudnya. Kita belajar salat, oh ini seperti ini, supaya pada saat kita sholat itu kita bisa merasakan. Nah, ini terkait dengan cara pembelajaran kita. Jadi begini Bapak Ibu, saya simpulkan sedikit ya, biar saya nggak memperpanjang lagi karena waktu kita udah singkat, beberapa menit lagi. Bahwa satu, penyebab
orang sholat tapi masih bermaksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab orang sholat tapi belum mendapatkan hal-hal baik dalam kehidupannya, yaitu belajarnya yang salah. Yang kedua, belum khusyuk di dalam sholatnya, sebagaimana yang telah kita sampaikan. Jadi saya sampaikan, orang sholat itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kemudahan-kemudahan di dalam dunia ini, itu bagian dari akibat. Akibat itu sebabnya apa? Karena dia benar belajarnya sehingga bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Baik, itu yang perlu saya sampaikan ya terkait dengan sholat. Insyaallah nanti di pertemuan berikut kita bisa masuk dengan berbagai bagaimana itu sholat, seperti apa makna dari sebelum takbir kita berdiri aja, berdiri tegap, itu maknanya apaan? Ya kan? Kita mengucapkan Allahu Akbar. Kata Allah udah saya pernah bahas. Dengar kata Allah cuma dua. Satu tauhid, yang kedua menyembah, itu aja. Nah, kenapa akbar bukan ikbar? Itu nanti insya Allah kita akan bahas nanti di pertemuan berikut. Ibu ada yang mau ditanyakan, Bu? Jelas Pak? Jelas Pak? Jelas ya? Baik ya. Saya rasa cukup. Berarti kali ini saya akhiri, kita cukupkan. Insyaallah nanti kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada waktu yang akan datang dengan tujuan yaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita memperbaiki amalan-amalan kita. Jadi kita masih hadir sampai sekarang, sampai besok dan seterusnya, yakin itu tidak ada lain supaya pekerjaan kita selesai, tapi Allah ingin supaya memperbaiki amalan-amalan kita yang masih bolong, amalan-amalan kita yang masih kurang. Jadi jangan merasa, oh kok saya masih hidup ya? Apa karena proyek saya belum kelar? Bukan. Tapi itu Allah ingin memberikan satu sindiran yang halus. Kamu itu amalannya belum cukup. Kalau saya panggil hari ini, kasihan Anda nanti pulangnya. Bekal tak cukup. Sering saya sampaikan itu kan. Begitu mau masuk pintu tol, apa keterangan pertama? Pastikan saldo Anda cukup. Kalau saldo tak cukup nggak bisa masuk. Begitu juga di pintu akhirat. Pastikan amalan Anda lebih. Bukan cukup. Pastikan amalan Anda lebih. Karena bisa jadi nanti ada yang datang. Ya Allah, nih si dia ini yang mencela saya. Kan kalau kita punya kelebihan kan ambil. Lah kalau cukup, dia tuntut kurang. Gitu ya. Nah, jadi kita juga perbanyak amal itu bukan yang sekedar cukup, melebihkan amalan kita, karena nanti ada orang masuk surga menyesal. Pernah dengar Pak, orang masuk surga menyesal? Orang masuk neraka nyesal, masuk surga ini nyesal. Kenapa? Kalau masuk neraka nyesal wajar, karena siksaan. Ini masuk surga nyesal, karena amalannya. Orang masuk surga itu sesuai dengan amalannya. Oh, tingkatan amalannya segini, surganya segini aja. Dia nyesal, lihat, waduh kalau kemarin tahu gitu saya qobliyah ba'diyahnya nggak tinggalkan. Nah, baru nyesal dia. Padahal udah di surga masih nyesal juga dia. Nah, jadi itu kita perbanyak amalan kita, amal-amal soleh kita, itu salah satunya. Supaya walaupun kita nanti masuk surga udah alhamdulillah, tapi nanti juga akan muncul penyesalan. Wah, begitu lihat Ustadz Fuad, Masya Allah Ustadz Fuad, tempatnya itu lebih dari yang ada daripada saya. Padahal di tempatnya dia juga udah nyaman juga. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa supaya di kajian kita ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kafaratul majelis salah satu fungsinya untuk mengistighfari, mungkin dari awal sampai akhir saya sampaikan itu kita bermohon, ataupun Bapak Ibu sebagai pendengar itu kenapa juga baca itu, supaya mungkin pada saat mendengar itu ada pikiran kemana-mana, ataupun sempat menilai ustadznya kayak begini begitu, ustadz kok pocinya agak miring, nah itu kan bisa aja kayak begitu. Jadi kita istighfarin semua itu.
Itulah salah satu fungsi dari kita membaca doa kafaratul majelis. Bukan hanya sebagai simbol atau syarat, ataupun bukan syarat juga sebagai suatu adab di dalam pembelajaran, tapi juga kita mengistighfari apa yang mungkin dari awal sampai akhir itu. Dan saya yakin dari awal sampai akhir itu ada yang salah dan sudah berakhir sudah. Ya, itu ya. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma taqabbal minna fa innaka antas samiul alim wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.